Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 1 Juli. Taiwan menerapkan sejumlah peraturan mulai hari ini. Denda bagi pengemudi atau pengendara motor yang tidak mendahului pejalan kaki hingga menyebabkan korban cedera atau meninggal akan dinaikkan menjadi maksimal $36.000. Di sisi lain, kini pembayaran tiket MRT dapat dilakukan dengan kartu kredit atau lewat perangkat ponsel. MRT Taipei kini memperluas opsi pembayaran dengan menerima kartu kredit domestik maupun internasional serta pembayaran seluler untuk masuk ke stasiun. Bagi pengguna iPhone, cukup mengaktifkan Express Mode, ponsel tetap dapat digunakan untuk melakukan tap masuk meski baterai telah habis. Pada hari pertama pemberlakuan sistem baru ini, banyak warga mencoba masuk ke stasiun menggunakan kartu kredit maupun ponsel tanpa perlu membuka kunci layar. Menurut statistik, hanya dalam 3 jam pertama pada pagi hari, jumlah transaksi menggunakan kartu kredit telah menembus 5.000 kali. 方便很多，不然每次要套悠游卡刷或用悠游付，我觉得还蛮麻烦的。 Memasuki bulan Juli, sejumlah regulasi baru juga mulai berjalan. Di sektor lalu lintas, mulai 30 Juni, pengendara yang tidak mendahulukan pejalan kaki hingga memicu cedera atau korban jiwa didenda maksimal $36.000 Taiwan disertai sanksi pidana berat. Selain itu, pemalsuan atau penyalahgunaan plat nomor kendaraan diancam denda hingga $72.000 Taiwan. Di sektor ketenagakerjaan, Undang-Undang K3 kini menambahkan pasal khusus mengenai pencegahan perundungan di tempat kerja. Ketentuan ini resmi berlaku mulai hari ini tanggal 1 Juli. Ini menandakan pertama kalinya Taiwan mendefinisikan perundungan di tempat kerja secara hukum. Suatu kasus baru sah dikategorikan perundungan jika memenuhi 5 unsur utama, yakni terjadi di saat jam kerja dan di lingkungan kerja, memanfaatkan kekuasaan, melampaui batas kewajaran, dilakukan secara terus-menerus, serta terbukti menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Kurir dan Pengelolaan Platform Pengiriman di Taiwan mulai berlaku tanggal 21 Juli. Lewat aturan ini, kurir tetap berhak menerima imbalan yang layak meskipun pesanan dibatalkan oleh pihak restoran maupun konsumen. Perusahaan platform juga diwajibkan memberikan pelatihan kerja demi menjamin keselamatan dan hak para mitra kurir. Mulai tanggal 1 Juli hari ini, Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Peningkatan Solidaritas Etnis. Siapapun yang dianggap merusak persatuan etnis atau melakukan tindakan separatisme etnis oleh Tiongkok akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Tiongkok menerapkan UU Peningkatan Solidaritas Etnis per 1 Juli. Siapapun yang dianggap melakukan tindakan separatis atau merusak solidaritas etnis akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Dewan Urusan Daratan Taiwan menyatakan UU ini memperluas jangkauan yurisdiksi Tiongkok di luar area perbatasan. Selain itu, bertepatan dengan peringatan 29 tahun penyerahan kedaulatan Hong Kong kepada Tiongkok, langkah pemerintah setempat yang memperluas hukum keamanan nasional dengan meniru mekanisme Tiongkok juga turut menarik perhatian internasional. Mulai hari ini, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan juga memberlakukan peraturan pelabelan baru. Hanya susu yang mencantumkan label susu segar atau label sertifikasi yang boleh dinamai susu segar. Selebihnya harus menggunakan nama susu sapi atau susu kambing. Pelanggaran berpotensi didenda maksimal $4 juta Taiwan. Beragamnya produk susu di pasaran seringkali membuat konsumen bingung memilih susu segar yang asli. Guna mempertegas perbedaan di pasar, pemerintah kini resmi memberlakukan aturan baru yang memisahkan antara susu segar dan produk susu sapi. 如果未取得鲜乳标章、验证标章的食用乳而标示为鲜乳，将依违反食安法第28条规定，标示不实，处以4万元以上400万元以下罚款。 Kemasan berstiker anak sapi menandakan produk tersebut telah mengantongi sertifikasi susu segar. Selain itu, produk berlabel CAS dan TAP juga sah disebut sebagai susu segar. Di luar 3 sertifikasi ini, produk hanya boleh dinamai susu sapi atau susu kambing. Pantauan di lapangan menunjukkan semua susu lokal memakai label susu segar. Namun sejumlah produk susu asal Selandia Baru masih dilabeli susu segar. Menanggapi hal ini, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan memberikan masa penyangga berdasarkan tanggal produksi sehingga produk lama tetap boleh dijual hingga masa kedaluarsa habis. 有这个标章比较不会认错，因为贴纸你就会知道它跟其他是不一样的。 Aturan baru ini juga berlaku bagi toko minuman. Jika racikan minumannya tidak menggunakan bahan baku susu segar dalam negeri, maka namanya dilarang menggunakan istilah teh susu segar dan wajib diganti menjadi teh susu sapi. Toko yang kedapatan melanggar aturan ini terancam denda hingga $4 juta Taiwan.
Guna memperlambat merosotnya populasi landak laut bafun uni di alam liar, Pemkab Penghu membatasi bahwa landak laut yang boleh dipanen harus memiliki diameter di atas 8 cm serta hanya boleh dijual pada bulan Juli dan Agustus. Pelanggar dapat dipenjara hingga 3 tahun dan didenda maksimal $150.000 Taiwan. Landak laut jenis bafun uni di Penghu yang hanya diizinkan dipanen pada Juli dan Agustus dan harus memiliki cangkang berdiameter 8 cm ke atas kini menjadi produk yang diburu warga. Namun baru memasuki hari pertama penjualan saja, pedagang menyatakan bahwa kapasitas panen hanya sekitar sepertiga dari tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa harga mungkin relatif tinggi. Perburuan ilegal menyebabkan populasi landak laut liar di Penghu merosot. Kemarin saja, Pemkab telah menemukan sebanyak 154 ekor landak laut yang diambil secara ilegal. Menindaki hal ini, kantor Kejaksaan Distrik Penghu yang menemukan kasus pelanggaran pertama tahun ini pada tanggal 3 Juni langsung menjatuhkan hukuman berat keesokan harinya. Lonjakan kapasitas produksi dan ongkos pengiriman di luar nalar membuat pasar domestik Malaysia dibanjiri produk durian premium yang semula ditujukan untuk ekspor, menyebabkan harga jual ikut anjlok. Varietas musangking kini hanya dijual seharga $60 per kilogram. Warga setempat menyambut dengan sukacita. Aroma durian yang menyengat merebak di setiap sudut jalanan Malaysia. Kondisi cuaca yang mendukung membuat produksi durian di negeri jiran melonjak hingga mencapai skala tsunami. Para petani yang dikejar oleh batas waktu kesegaran buah terpaksa memanennya setiap hari dan membanting harga agar cepat laku. Durian jenis musangking bahkan menyentuh harga 1 digit ringgit per kilogramnya, membuat para konsumen berpesta pora menikmati harga murah ini. Yesterday we saw is because of the shipping charges. A bit It's very expensive now expensive. because of the Most of the food is still sell here. locally now. So then Malaysian will get to enjoy cheaper durian. Meski para konsumen senang, para petani justru merana. Lonjakan harga BBM tidak hanya membuat ongkos kirim melambung, tetapi juga memicu harga pupuk naik tajam. 肥料现在肥料也是起大价吗？以前1吨才1000多块，现在1吨要6000多块肥料，变成它的价格会高很多。 Melihat masyarakat Malaysia bisa menikmati durian sepuasnya, para pecinta durian di luar negeri hanya bisa gigit jari. Di sisi lain, para petani hanya bisa berharap pasar ekspor bisa segera pulih, jika tidak mereka hanya bisa tersenyum getir dari hasil panen yang berlimpah ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Terima kasih.